Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Medianta Sautri Dewi. Kemudian akan dilanjutkan oleh perkenalan dari teman-teman rekan kami di kelompok 5 ini. Perkenalkan, saya Sulistioningsih. Perkenalkan, nama saya Lutfi Fitri Dwi Setiawan. Perkenalkan, nama saya Anissa Istiqomah. Nama saya Eman Kusno Maulan. Nama saya Muhammad Fikri Fahriansyah. Perkenalkan, nama saya Sandy Happy Julian. Perkenalkan, nama saya Suryanto. Nama saya Lutfi Naufal Fauzani. Jadi, di sini kami akan menjelaskan apa itu modal bisnis kanvas. Pertanyaannya adalah, apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas ini terdiri dari 9 pilar utama yang merangkum proses bisnis mulai dari value perusahaan, segmen pelanggan, hingga struktur finansial. Dengan ke-9 blok ini, sebenarnya kita sudah memvalidasi apakah satu ide bisnis itu potensial ataupun tidak. Oleh karenanya, membuat bisnis model kanvas adalah hal paling awal yang biasanya dibutuhkan seorang pengusaha pemula. Maka dari itu, kelompok 5 sudah merencanakan model bisnis dengan tema usaha makanan dengan judul produk Ayam Kuy. Mau tahu lebih lanjut? Berikut rekan-rekan saya akan menjelaskannya. Poin pertama adalah customer segments. Bagian ini akan menjelaskan siapa pelanggan potensial dari produk Anda. Bisa juga berisi profil yang memiliki masalah yang akan dipecahkan oleh bisnis Anda. Untuk modal bisnis e-commerce yang berkembang sekarang ini, customer segment mencakup si penjual barang dan pembeli. Jadi, customer segment dalam bisnis kami terkait yang pertama yaitu anak-anak, yang kedua adalah mahasiswa ataupun orang dewasa, yang ketiga adalah wisatawan lokal ataupun luar, yang keempat adalah pecinta makanan, yang kelima adalah restoran ataupun kafe. Yang kedua adalah value proposition. Blok ini berisi tentang nilai tambah yang akan membuat bisnis terlihat menarik dan berbeda dengan bisnis lainnya. Biasanya berupa solusi atau inovasi yang ditawarkan dan menjadi keunggulan utama. Jadi kelompok kami terkait dengan value proposition, mengapa orang memilih untuk menggunakan produk kami? Alasannya yaitu karena bisnis Ayam Kuy ini menyajikan menu lebih lengkap dan pastinya sehat. Penyajian dan pelayanan kami dapat diandalkan, tersedia pemesanan berbagai aplikasi. Kemudian, apa keunggulan bisnis kami dibandingkan kompetitor yang lain? Keunggulan bisnis kami yaitu dari banyaknya bisnis makanan ayam yang sudah ada, kami lebih unggul segi kualitas rasa dan penyajian. Kami menawarkan beragam menu yang tersedia. Kemudian, apa yang paling menarik dari model bisnis Anda? Yang paling menarik dari model bisnis kami adalah selalu memberikan promo 2 minggu sekali setiap pembelian paket menu makanan. Sederhananya, channel adalah media yang biasa kita gunakan untuk mendelivery solusi yang kami tawarkan untuk sampai ke konsumen. Channel ini biasanya berupa website online, advertisement, aplikasi, bahkan seorang sales person. Bagaimana cara pelanggan bisa menemukan produk kami? Yaitu dengan cara melakukan e-commerce dan media sosial, dan juga aplikasi Grab atau Gojek. Yang keempat adalah customer relationship. Jika channel lebih banyak menjangkau orang yang belum tahu produk kita,
Maka customer relationship adalah kebalikannya. Kita harus tahu bagaimana cara bisnis kita bisa terus keep in touch dengan para pelanggan. Bentuknya pun bisa sangat beragam, mulai dari newsletter, layanan after sales, dan sejenisnya. Dalam produk bisnis kami menyajikan kepada para pelanggan mengenai hal tersebut, diantaranya pemberian promo setiap pembelian paket menu ayam dan giveaway menu paket ayam setiap bulan. Saya akan menjelaskan materi poin 5 tentang revenue streams. Pada kedua blok bagian bawah cost and revenue, kita perlu menjabarkan struktur finansial, dan di bagian revenue tersaji produk atau jasa yang dapat memberikan pemasukan. Berikut adalah revenue streams dari ide bisnis kelompok kami. 1. Penjualan produk menu ayam bakar, ayam geprek, ayam Kentucky, ayam panggang, chicken katsu, ayam betutu, dan lain-lain. Kedua, dengan pesan antar. Materi poin tentang key activity. Blok ini adalah bagian yang menjelaskan bahwa kita bisa menciptakan value proposition perusahaan. Jika bisnis kita adalah produk based, maka inovasi teknologi dalam proses pembuatan produk bisa menjadi key activity. Berikut key activity dari ide bisnis kami. 1. Terkait kegiatan yang menciptakan value proposition. Kegiatannya adalah mengolah hasil penyembelihan ayam dengan masa simpan 2 hari, menjalankan proses pengolahan dengan prosedur dan benar, membeli ayam dari peternakan. 2. Strategi bisnis agar tercapai, yaitu mengutamakan pelayanan konsumen, mengembangkan bisnis, kreatif promosi, produk berkualitas dan terjangkau. Key Resource. Sumber daya utama. Key Resource merupakan kolom yang akan menjelaskan aset strategis perusahaan. Aset ini bisa berupa bahan baku produk, infrastruktur yang dibutuhkan, dan semacamnya. Jadi key resource dari ide bisnis kami adalah yang pertama kandang peternakan ayam, yang kedua alat pengolahan standar makanan, yang ketiga bahan penunjang seperti bahan baku sayur dan bumbu dari pasar. Saya akan menjelaskan poin 8 tentang key partnership. Tidak ada bisnis yang berjalan sendiri dalam menjalankan sebuah aktivitas bisnis. Tentu kita membutuhkan mitra. Disinilah tempat kita memasukkan mitra strategis yang kita miliki. Dalam konteks bisnis, mitra bisa berupa supplier, vendor, agensi, dan sejenisnya. Partnership dari ide bisnis kami adalah yang pertama outlet cabang, yang kedua peternak ayam, dan yang ketiga penjual bumbu dan sayur. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang cost struktur. Jadi pada bagian terakhir ini kita harus menentukan biaya apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan aktivitas bisnis. Untuk mempermudah, struktur biaya dapat diisi berdasarkan isian pada kolom key activities, key research, dan channel. Mengapa cost struktur ini jika melihat dari segi pembiayaan memerlukan pemaparan yang lebih rinci? Namun dalam video bisnis kami ini, kami hanya membahas rincian pokok-pokok yang termasuk dalam cost struktur. Yang pertama yaitu bahan baku. Yang kedua, gaji pegawai. Gaji pegawai ini tergantung juga sama posisi yang dilamar. Yang ketiga itu proses pengolahan produk. Nah, proses pengolahan produk kita ini menggunakan standarisasi yang sesuai dan aman. Dan yang keempat ada biaya marketing. Yang terakhir ini ada biaya pesan antar. Demikianlah ide bisnis dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.